ada di bukan di inti tapi di sisi luar dari sebuah sel ataupun sebuah objek lah. Nah, kalau yang kita pernah praktekkan mungkin ya dulu waktu SD ada kan kayak gosok penggaris ke rambut ataupun ke baju, nah kan menarik-narik kan. Nah, di situ ada medan-medan listriknya itu. Jadi dia menarik. Nah, itu yang paling dasar lah kita belajar dari sistem atom-atom kelistrikan. Yang termasuk listrik. Iya, listrik. Dari listrik statis kan. Karena kan, ya, karena dia nggak ada ampernya, nggak ada I-nya kan. Nah, jadi dia cuma hanya bisa menarik. Dia disebut sebagai ya gaya-gaya magnet juga bisa, gaya-gaya listrik juga bisa. Nah, selanjutnya yaitu kalau di listrik itu ada KM ataupun hukum kekekalan muatan. Nah, hukum kekekalan muatan ini biasanya dasar hampir semuanya itu perlu untuk hukum kekekalan muatan, karena kekekalan muatan ini kan ada yang kita tahu yaitu ada muatan negatif, ada juga muatan positif. Nah, muatan negatif ini akan tolak menolak. Jadi kalau ada nih objeknya negatif dan negatif, maka dia akan tolak menolak. Tapi kalau dia positif juga akan tolak menolak. Nah, kalau muatannya positif dan negatif, maka akan tarik menarik. Nah, ini juga bisa dilihat yaitu dari misalnya kita punya tadi kan kita menggosokkan penggaris sama rambut. Nah, yang kalau digosokkan itu kan akan menarik yang kayak kertas-kertas ataupun serbuk kecil kan. Nah, itu karena jadi pelepasan elektronnya. Jadi elektronnya di penggaris itu lepas menjadi negatif biasanya, kalau yang di rambut itu menjadi positif. Nah, jadi kalau ini kan penggarisnya negatif ibaratkan negatif. Nah, kemudian ya di benda-benda sekitar ini kan harusnya dia narik ke rambut, tapi kan karena nggak ada, saya nggak ada rambut. Nah, kita arahkan ke kertas-kertas. Jadi kertas ini sebagai muatannya positif, jadi dia akan tarik menarik itu. Ya kertas kecil lah yang bisa ditarik. Nah, itu bedanya adanya beda muatan. Nah, beda muatan ini juga bisa dilihat yaitu kalau misal di arus DC. Nah, arus DC kan ada plus 5 volt, ada min 5 volt. Jadi bisa ditahu yaitu juga kan ada kalau di arus AC kan kita hanya mengenal yaitu ada fasa, ada netral. Biasanya kalau netral dia ataupun bisa orang tuh nyebutnya biasanya negatifnya karena dia dinolkan. Nah, itu. Jadi kalau kekekalan muatan ini intinya yaitu ada dua muatan yang berbeda, itu akan tarik menarik. Kalau misal dia muatannya sama baik itu positif atau negatif, maka dia akan tolak menolak. Hukum kekekalan muatan ini sama dengan juga hukum di magnet. Jadi kalau magnet paketnya bentuknya penggaris atau karena ya dia akan menolak, tapi kalau dia selatan dan selatan dia menolak juga, tapi kalau utara dan selatan dia akan tarik menarik. Kemudian yaitu ada besaran dari hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini yaitu besaran gaya tarik menarik dan tolak menolak sebanding dengan besar muatan masing-masing dan terbalik dengan kuadrat jarak kedua. Jadi hukum Coulomb ini yang sebagai dasar, kayak hukum kekekalan muatan juga sebagai dasar, hukum Coulomb juga dasar. Jadi kayak apapun ya, kayak rumus-rumus yang di listrik biasanya akan dikaitkan semuanya dengan hukum Coulomb dan hukum kekekalan muatan. Kalau saya dulu pernah penelitian yaitu mengukur tinggi badan orang itu pakai sensor ultrasonik. Itu gimana caranya? Itu kan bisa diterapkan sebagai perkembangan lebih luas, ukur kedalaman laut itu kan pakai ultrasonik juga ditembakkan kan. Nah, itu juga bisa dimunculkan dari hukum Coulomb. Jadi mulai dari sini hukum percepatannya bagaimana, kemudian juga muatan pertamanya berapa, muatan yang kedua berapa, jaraknya antara dua bendanya berapa, kemudian konstanta pembandingnya berapa. Ini yaitu rumus hukum Coulomb. Nah, kemudian setelah hukum Coulomb kita akan mengenal yaitu medan listrik. Medan listrik adalah efek yang ditimbulkan karena muatan listrik seperti elektron, ion atau proton. Nah, di sini satuannya dari medan listrik adalah N/C ataupun Newton per Coulomb. Jadi tadi kan udah tahu ya, Newton kan satuannya gaya. Gaya satuannya itu Newton, kemudian Coulomb yaitu tadi ini hukum Coulomb. Nah, ini yaitu Coulomb, yaitu Newton per Coulomb. Di sini di medan listrik adalah suatu area atau ruang sekitar benda yang bermuatan listrik yang dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi ini bisa diimplikasikan, misalnya di sini ini nggak ada listrik,
ataupun nggak ada benda yang bermuatan listrik. Tiba-tiba dikatakan ada benda yang bermuatan listrik, maka di sekitar benda itu akan menjadi bermuatan listrik. Asal dia sebagai penghantar listrik, maka semuanya akan menjadi tertarik dari medan listrik ini. Maka kan ini kan medan listrik digunakan, mungkin kalau udah lihat penampangnya motor listrik, kalau orang dipakai motor listrik, bukan motor tapi apa ya, penggerak listrik, ya dinamo, mirip-mirip dinamo, kemudian sanyo ya apa namanya, BMS. Nah itu kan bisa digunakan, jadi dalamnya kan ada nanti rotor, ada stator, ada di situ sih sebenarnya itu kosong di antara itu. Nah jadi kenapa ini bergerak ya, motornya kan bergerak tuh. Nah, kenapa dia bergerak kan? Nah, itu tuh ada medan listriknya. Nanti adanya gaya gerak listrik di situ. Kalau dia ruangnya kosong, nah jadi ketika ini lilitan dari rotor itu dari stator itu dimasukkan listrik, kita kan colok ke listrik tuh. Nah, kemudian kan berputar. Misal anggap aja kita mesin air ya. Nah, itu kan juga dia akan bunyi kan berputar kan. Nah, itu jadi sebenarnya ini tuh rotornya tuh diam, tapi karena ada listrik, ada gaya gerak listrik, nanti kalau bisa dipelajari itu nanti ada sudut-sudutnya. Makanya tadi kita belajar mengenai veteran vektor ataupun dia ada sudut faktornya. Jadi kalau ada listrik di situ di lilitan itu, maka rotornya akan berputar. Nah, kenapa berputarnya bisa stabil? Yaitu dilihat dari gaya gerak listriknya, apakah dia nanti akan searah jarum jam gitu. Nah itu yang bisa. Ada juga kan motor yang bisa digunakan maju mundur gitu. Dan kayak kita pakai lift itu kan bisa naik turun. Nah itu kan pakai motor listrik juga. Jadi di situ ada medan-medan listrik yang dipakai ataupun digunakan. Jadi walaupun ini nggak tergabung, dia tuh ada celah, jadi ada rongga udara. Nah di situ karena ada listrik, jadi muncullah gaya gerak listrik, jadi dia berputar. Jadi itu bisa dipelajari di kalau di medan listrik. Ini pengetahuan dasarnya, nanti mungkin lebih itunya ada di motor listrik, itu penggerak motor itu ada sistem kontrol kan masuknya biasa. Kan kalau panel juga biasanya kan kontrol ini juga kan. Iya kan, kontrol listrik juga kan, kayak motor juga kan. 3 pas, apakah dia star, apakah dia delta. Jadi kalau medan listrik itu bergantung pada kerapatan garis gaya listrik kuatnya. Nah, di sini kuat medan listrik itu bisa disimbolkan yaitu E sama dengan F per Q, ataupun gaya kolom muatannya yaitu gaya kolom per muatan. Ataupun bisa dengan rumus yaitu E sama dengan konstanta kali gaya kolom per R kuadrat ataupun jarak. Nah ini kalau mungkin teman-teman bisa dipelajari yang ini ya, medan listrik biasanya itu orang yang melilit, yang kerjanya dililit pelilitan motor listrik, biasanya itu akan belajar ini menggunakan medan listrik. Medan listrik ini jadi berapa banyak lilitannya, kemudian dia akan menghasilkan putarannya berapa gitu. Kalau trafo itu kan sebagai step up atau step down, apakah dia akan menaikkan, apakah dia menurunkan. Tapi kalau untuk di lilitan motor itu akan tergantung dari kecepatan motor. Jadi sekarang itu karena muncul banyak nih EV ya, electrical vehicle, ataupun berkembang motor-motor listrik, mobil listrik, maka kan harus ada motor listriknya beda lagi. Nah, apakah motornya akan lebih cepat, apakah, nah itu juga bisa dilihat dari situ, dari banyak lilitan. Ini dasarnya dari medan listrik ini, rumus-rumus ini. Jadi ada tuh kerjanya memang kalau di pabrik, ada juga misalnya dia fokus memang ke cuma pelilitan motor listrik. Ada juga bidang-bidang. Kemudian ada yaitu namanya yaitu tegangan atau beda potensial. Nah, tegangan atau beda potensial adalah suatu besaran yang mendorong pada kedua titik kutub positif dan kutub negatif dalam satu rangkaian. Jadi di tegangan ini merupakan satu kekuatan yang berasal atau diberikan oleh sumber listrik seperti baterai ataupun akumulator, atau yang biasa disebut yaitu aki, generator ataupun listrik PLN.
Nah, sumber listrik ini yang memproses sehingga terjadi gerak gaya listrik. Nah, sumber-sumber tersebut sering disebut pembangkit listrik berskala kecil, sedang, dan besar yang berfungsi untuk menyalurkan listrik bagi pengguna yang dibutuhkan. Nah, di sini tegangan listrik itu yaitu pasti ada karena dia disebut sebagai beda potensial. Nah, kalau kita tahu yaitu beda potensial itu kan ada vektor ya tadi ya, ada besaran vektor. Nah, di tegangan ini yaitu besarnya mendorong pada kedua titik, jadi tidak hanya satu titik, tapi ada beberapa titik yang bisa digunakan, makanya dia disebut sebagai beda potensial gitu, atau tegangan. Jadi kalau tegangan kan tentu dia ada faktor dan netral, ada positif negatif. Kalau di DC kan arus searah, kenal yang namanya 5 volt DC, apakah dia positif negatif ya kan. Jadi kalau kita pakai power supply itu pasti ada tegangannya positif sama tegangannya negatif. PLC juga kan selalu kalau yang DC ya, kalau DC kan ada positif ada juga negatifnya, 24 volt DC ataupun ada juga sumbernya itu 24 negatif DC ya, negatif 24 DC kan. Nah kalau di arus AC juga tahu yaitu ada fase, ada netral ya, ada F apa ya namanya, F sama N ya, fase dan netral. Nah, itu kalau di PLC tentu ada biasanya nama common. Nah common kan sebagai inputan. Kemudian yaitu tegangan itu bisa dibangkitkan dengan beberapa cara. Nah itu ada yaitu induksi secara kimiawi, panas, cahaya, ataupun listrik piezo. Yang kita biasa tahu yaitu ada induksi, kimiawi, panas, cahaya. Nah ini juga ada yang namanya itu listrik piezo. Kalau panas, pernah nggak ini apa kayak kulkas, dalamnya kan dingin, luarnya panas. Biasanya kalau di kulkas itu ada yang namanya TEC, thermoelectric cooler, ada itunya komponennya. Nah, kalau di panas, nah ini juga ada pembangkitan panas. Jadi kalau PLTS itu kan cuma membangkitkan cahayanya, jadi cahaya listrik dibangkitkan menjadi listrik cahaya kan. Nah kalau panasnya gimana? Bisa dibangkitkan dengan namanya TEG, thermoelectric generator, ada sendiri. Komponennya sama dengan TEC, dia kecil, jadi apa? Pokoknya kecil lah segini, ya kotak putih. Itu kalau mau dipakai ya bisa buat pembangkitan listrik, cuma kecil. TEG. Nah kemudian ada listrik piezo. Piezo elektrik biasa dilihat yaitu di mikrofon. Kalau dibongkar itu dalamnya ada kuning-kuning, lempengan kuning. Nah atau orang nyebutnya itu apa ya, transducer itu biasa memakai piezo elektrik. Dia ada getaran gitu, makanya kan dia ada bunyi kan, ada suara kan, itu dari piezo yang bergetar itu transducernya. Jadi kalau listrik piezo yang biasa dipakai digunakan itu piezo itu kalau di luar negeri pembangkitan energi dari speed bump ataupun polisi tidur. Jadi di luar negeri itu polisi tidur itu bukan hanya sebagai jadi polisi tidur aja, tapi dia bisa bangkitin listrik. Kalau saya pernah riset ini piezo ini untuk bangkitin dari listrik dari air hujan. Jadi kan karena di Indonesia kan cuma 2 musim ya. Kalau sebenarnya kalau 4 musim juga bisa, ada TEC kan bisa dibangkitkan dari energi dinginnya. Dari dingin kan bisa dibangkitkan karena dia ada beda potensial. Jadi kalau selagi ada beda potensial maka di situ bisa dibangkitkan listrik. Betul. Jadi kalau kita ternyata ada sumbernya panas, ya kita harus ada sumber dinginnya. Jadi dinginnya dari apa? Apakah dari kipas angin apa gitu. Kalau misalnya kita adanya dingin dan nggak ada panas, ya berarti kita munculin sumber panasnya agar dia ada beda potensial, maka di situ ada listrik, maka dia ada sifat kimiawi dan panas kan. Kalau listrik piezo bentukannya ya kecil lah, pokoknya nanti bisa di searching, itu namanya piezo elektrik. Jadi piezo elektrik itu akan memunculkan listrik kalau ada tekanan itu. Jadi kalau tekanan ya kalau ibaratnya misal hujan kan tekanannya ya misal cuma di situ aja ya, tapi kalau dibikin luas penampang kan, kalau kita bicara tentang gaya tentu kan kita ada luas penampangnya lebih besar, maka pembangkitan listriknya lebih besar. Itu di listrik piezo, ataupun kita bisa sebut itu piezo elektrik. Ya, memang untuk pembangkitan. Ya. Jadi konstruksi bangunannya
Bisa nggak? Mic-nya matiin. Jadi di konstruksi bangunannya itu kalau di pembangkitan energi listrik ini jadi konstruksinya bukan lagi sebagai cuma semen gitu, bukan aspal aja, tapi dia bawahnya ada kayak pegas, jadi pen, dia kan dia pembangkitan. Cuma kalau di piezoelektrik di Indonesia itu masih kecil dan memang belum banyak orang yang pakai. Orang sekarang kan fokusnya ke PLTS, angin. Kalau ada juga misal piezo, cuma ya listriknya masih kecil. Kalau buat riset ya nggak masalah, tapi kalau mungkin buat produksi yang lebih besar itu belum sih. Ya, kalau luar negeri udah, cuma ya itu di polisi tidur. Gitu. Nah, ini ada kita skip dulu ya tegangan contoh soal ini, mungkin bisa dipelajari nanti, ini sesuai rumus ada. Kemudian yaitu ada arus listrik. Nah, arus listrik ini yang kita tahu yaitu arus listrik Pak Maulana ini. Nah, oke, untuk yang arus listrik itu yaitu termasuk listrik dinamis, yaitu listrik yang bergerak. Nah, arus listrik ini yaitu kita bisa lihat di gambar A sama gambar B. Nah, gambar A ini yaitu atomnya melepaskan dari elektron, satu elektron. Nah, sehingga elektron yang kekurangan ini maka menjadi 4. Jadi kita ada elektron kemudian dilepaskan itu 4 elektron. Yang mana ini menunjukkan yaitu elektronnya itu berpindah dari atom. Jadi dia akan saling bersatu. Kalau misal ternyata yang lain ini kelebihan elektron, nah nanti akan dilepaskan, maka akan diterkam oleh JBI yang kekurangan elektron. Kalau ada yang pernah belajar, yang bekerja di yang disebut ini, itu biasanya kan di koin yang di dalam traktor yang trik itu nanti dia kan sebagai penelitian. Nah, di situ juga bisa dipelajari. Dia di material bisa dipelajari. Material dari teknik apa penelitian itu. Itu akan lebih fokus ke kayak misalnya yang listrik itu kan ada olinya. Nah, itu sebagai apa? Kenapa harus ada itu? Itu nanti akan dipelajari.